Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk para mahasiswa sekalian, ini sudah dihadiri oleh dua kelas ya. Ada seharusnya kalau ada semua 123 ya, 24 ya mahasiswa. Sekarang kita bicara masalah chapter 19 atau bab 19, masalah injury, poisoning, and certain other consequence of external cause ya. Jadi masalah cedera, keracunan ya, penyebab lain dari sebab luar ya. Next. Deskripsi pembelajaran kita ini meliputi pengenalan ya dari beberapa terminologi atau sebutan dalam bentuk cedera ya, dalam bentuk keracunan ya, konsekuensi sebab luar lainnya. Lanjut. Oke. Ini tujuan instruksional umum, kita lanjut saja. Ya, ini tujuan instruksional khusus, jadi diharapkan bisa menjelaskan apa itu definisi bentuk gangguan cedera ya. Lalu menggunakan tanda-tanda baca ya, ada include, exclude dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke ICD ya. Kalian udah siap bukunya ya. Sekarang kan injury ya. Kalau kemarin kan neoplasma ya. Jadi di dalam buku ICD ya, khususnya di bab 19 itu yang membahas masalah cedera, keracunan dan sebab lain ya, dan eksternal sebab luar ya, external cause. Itu dibagi ya, seperti biasa ada blok atau subbab ya. Di sini terdiri dari, kalau kita bagi itu ada dua blok ya, yaitu mulai dari S00 sampai S39 ya. Yang dirinci S00 sampai 09 itu cedera kepala, lalu ke bawah. 10 sampai 19 itu cedera leher, lalu ke bawah cedera dada. Terus sampai 39 itu abdomen, pinggang bawah, belakang, dan panggul ya. Lalu yang S40 49 itu bahu dan lengan atas ya, terus sampai ke bawah ya, siku lengan bawah, pergelangan tangan, terus cedera pinggul ya gitu. Jadi intinya S itu nanti mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Itu masalah injury-nya atau cederanya. Lanjut. Yuk, ya, oke, terima kasih. Itu ya, sampai ke S99 itu pergelangan tumit dan kaki. Jadi dari ujung kepala tadi S00 tadi 00 sampai 09 kan di kepala ya. Nah, ini sampai tumit dan kaki itu cedera. Ya. Lalu berlanjut sampai yang T, ini masalah pembagiannya regional ya. Jadi cedera kalau di bagian tempat yang lebih dari satu atau multiple, pada region yang multiple itu 00 sampai 07 T-nya ya. Begitu juga di bawahnya T8 sampai 14 itu bagian tubuh yang uncertain ya, unknown ya, yang tidak dirinci. Bagian tungkai atau bagian badan ya. Lalu 15 sampai 19 dari efek benda asing yang masuk ke tubuh ya. 20-32 ini masalah luka bakar korosif ya, namanya kena kaki, kena knalpot. Nah, itu nanti di masalahnya T20 karena T32, jangan dicari yang S yang di bagian tungkai, atau S80 89 itu kan cedera lutut dan tungkai bawah, bukan, tapi itu dia sudah ada luka bakar karena kena knalpot. Nah, terminologinya luka bakar itu memang sering dipakai dengan namanya kombusio ya. Kalian tahu ya, nanti ada grade ya atau level 1, 2, 3 gitu ya. Nah, tetapi kombusio di dalam buku ICD tidak ditemukan, yang ada istilah burn
bakar ya, yaitu di T20 sama 332. Lalu di bawahnya cedera beku, ini karena terlalu jadi beku ya. Terus intoksikasi keracunan obat, keracunan ya. Itu 36 sampai 50 dan terus ke bawah ya, efek racun dan efek lainnya serta T79 itu komplikasi dini tertentu dari suatu peristiwa traumatik ya. Jadi itu pembagiannya di blok-blok yang ada pada buku ICD di cedera dan poison ya, atau S dan T ya. Nah tentunya kalian harus hafal nih ya, sekali lagi ya, kalau ujian teori kan kita buka buku ya. Jadi paling enggak bloknya kamu tahu. Contoh tadi umpama yang ada kasus datang seorang pasien dengan keluhan luka bakar di kaki, ya kaki jelas bawah ya, nggak ada kaki atas ya, di kaki kiri kena knalpot. Terus kode ICD-nya apa, umpamanya gitulah. Kamu tahu, oh ini luka bakar di cedera ya, jadi di T20 sampai 32. Nanti kita buka tepatnya di mana. Oke, lanjut. Lanjut, Tio. Ya. Ya. Bahkan yang T90 sampai 98 ini ya, kecacatan atau sisa-sisa cedera ya, atau dari keracunan ya, atau konsekuensi lainnya dari sebab luar ya. Nah, dalam bab ini menggunakan seksi apa S tadi untuk mengkode berbagai tipe cedera, keracunan dan konsekuensi dari luar. Ya. Kalau cedera ini terjadi di beberapa tempat, maka istilah WIT tadi ada istilah WIT, apa cedera WIT apa gitu nanti ya, itu akan menggambarkan gangguan mengenai kedua belah bagian tubuh yang terkena itu. Kalau ada kata-kata N, itu menggambarkan gangguan mengenai salah satu. Bisa juga kedua sisi juga, gitu ya. Jadi membedakan with dan N. Lanjut. Nah ya. Di sini ada aturan coding multiple ya. Jadi coding lebih dari satu. Kita ingat neoplasma juga ada ya, multiple tadi ya coding ya. Jadi bukan yang double quotes dengan asterisk ya, tapi coding multiple ya. Kemarin masih ingat ya contohnya kalau yang neoplasma ya. D berapa dengan E ya. Gitu kan kemarin ada itu ya. Nah, blok pada S ini juga pada T khususnya T0014 dan 9098 ini menampung kejadian-kejadian cedera pada tingkat klasifikasi dengan karakter 3 karakter ya. Masih ingat ya karakter di ICD ya, kan 3 karakter keempat itu nanti bisa menggunakan lebih spesifik yaitu kan titik angka yaitu poin dash berapa kan gitu ya. Itu karakter keempat. Bahkan ada nanti karakter kelima. Nanti kalau kita bicara external cause ya. Jadi external cause itu lebih seru, lebih ini agak meloncat sedikit ya. Nanti kalau bicara external cause itu lebih seru lagi. Contohnya aja umpama ya ada kejadian apa ditemukan korban tenggelam ya di Laut Jawa. Korban adalah penumpang pesawat terbang apa gitu ya. Nah, ini masalahnya nih apa nih? Tenggelam kan? Tenggelam, mati kan gitu ya. Jadi penyebab luarnya itu tenggelam itu matinya itu karena tenggelam itu kan penyebab luarnya ya. Itu kodenya apa, nanti drowningnya itu apa, lalu external cause-nya apa. External cause itu harus kita lihat place, lokasi, dan aktivitas. Nah, kalau dia penumpang, naik pesawat terbang, nyemplung laut gitu kan, ada cerita ya, Adam Ayers dulu ya gitu ya. Itu akan beda kalau ada penyelam
Ya, profesinya ini penyelam atau tim SAR-nya ya, nyelam ke laut, ingin menolong, terus meninggal, mati, wafat karena tenggelam. Itu beda kodenya nanti. Yang satu karena penumpang profesinya bukan penyelam, profesinya nggak tahu apa. Yang satu profesinya memang penyelam tapi meninggal, itu akan beda kodenya, walaupun sama-sama tenggelam. Nah itu kita menarik pada external cause nanti ya. Contoh aja gini, bom. Nah sekarang bom, ada bom bunuh diri di JW Marriott yang di Jakarta dulu ya, atau bom Bali. Ya, orang korban yang meninggal karena bom Bali, kena bom ya, meninggal. Atau tidak meninggal lah, luka bakar karena bom. Ya, tadi itu T berapa? 20 sampai berapa tadi ya? 25 ya. Nah, itu akan beda dengan luka bakar pada bom ketika dia itu seorang prajurit di medan perang. Sama-sama luka bakar, tapi kode external cause-nya nanti beda karena membedakan place, lokasinya dan activity-nya, aktivitasnya. Ya, jadi itu menarik nanti. Oke, itu nanti aja. Kita kembali ke cedera dulu ya. Jadi pada superficial, pada permukaan, cedera-cedera di superficial itu istilah-istilahnya atau sebutan-sebutannya bisa macam-macam ya. Terminologinya ada yang disebut abrasio, abrasion ya, abrasi atau lecet ya, gores gitu ya. Lalu ada yang blister ya. Blister tuh bisa melepuh ya, melepuh yang bukan karena termal, bukan karena panas ya. Mungkin kena kebaret sesuatu, abrasi, tapi sekitarnya ada blister, ada lepuh-lepuh ya. Lalu kontusio, kontusio itu bentur, terbentur ya, termasuk memar ya, bruise ya, dan hematom. Ini kalau hematom ada pendarahan, tapi di bawah kulit ya, hematom. Hema itu darah ya, toma itu apa ya, stoma itu gumpalannya itu tadi ya. Jadi pembuluh darah kapiler itu pecah, menimbulkan kayak memar atau hematom ya. Ada lagi istilahnya splinter, cedera akibat benda asing ya, tapi tidak terbuka. Ada lagi bit ya, atau gigitan ya, insektisida. Mungkin yang tidak beracun ya, ada yang beracun. Lanjut mungkin slide lanjut ya. Sekarang yang luka terbuka, cedera luka terbuka. Ini ada yang bit tadi ya, animal bit itu gigitan hewan ya, bisa terbuka. Contohnya digigit apa? Digigit buaya, ya. Digigit anjing ya, itu bisa lukanya terbuka. Atau luka potong ya, kena pisau, kebeler apa. Atau luka laserasi, luka laserasi itu vulnus laserasi itu bukan hanya sekedar lecet. Kalau di sini terus luka lecet, tapi tersayat ya. Terus ada juga luka punctur wound, luka tusuk ya, umpamanya ketusuk jarum, ketusuk paku atau kayu, nah itu kan. Dengan ada nosnya ya, masih ingat nos ya, otherwise itu ya. Dengan ada juga width-nya ditambahi atau adanya penetrasi foreign body, tusuk ya, umpamanya orang kecelakaan terus kakinya ketusuk, naik sepeda motor ya, ketusuk jeruji, umpamanya gitu. Nah itu jadi width penetration atau foreign body, benda asing yang nusuk ya, gitu ya. Lalu ada cedera injury lain yang berupa fraktur ya, patah tulang. Dibagi dua, patah tulang terbuka dan tertutup. Nah, ini yang close. Yang close pun juga ada macam-macamnya ya, ada comminute ya, itu masih utuh ya. Ada yang green stick, itu kayak green stick tuh kayak stick itu kan tangkai atau tongkat ya. Jadi
kayak tangkai pohon tuh ya, bahasa Jawanya dicuklek kan, cetek betah ada green stick gitu ya. Ada yang simple, ada patah tulang simple tuh hanya satu garis fraktur, satu garis patah tulang. Ada yang dipres ya, ada yang patah tulang karena penyet ya, tekan ya, macam-macam. Ada yang infektif sudah nggak utuh ya, ada yang spiral, epifisis itu semua tertutup. Contoh-contohnya terjadi. Artinya tertutup, tidak ada luka terbuka, tidak ada berhubungan dengan dunia luar. Jadi masih diselubungi oleh otot ya, muskulus dan kulitnya. Tapi kalau luka terbuka nanti itu tersayat, buka, dan ada patah tulang, ada fraktur ya. Itu terbuka. Lanjut. Ini ya, lanjutannya yang close, ada dislokasi, ada displace. Dislokasi itu mengsli. Mengsli itu ya. Contohnya sendi yang sering mungkin sendi tulang bahu atau sendi paha, tulang paha ya. Gitu ya. Bisa aja dia mengsli, dislokasi. Atau pindah tempat ya, displace ya. Gitu ya. Itu yang termasuk yang tertutup. Kalau yang terbuka juga ada yang compound ya, ada infeksi, ada yang kultur misil, ada juga yang dengan adanya tertusuk atau adanya benda asing. Ini hampir sama dengan yang close, cuman dia ada buka. Makanya kalau terbuka lebih rawan dengan adanya infeksi dari luar karena terbuka, jalan masuknya lebih terbuka. Lanjut, slide lanjut. Oke. Ada istilah dislokasi tadi ya, ada dislokasi, ada displace ya, salah tempat, salah letak ya. Ini juga ada dislocation, ada sprain, ada strain, ada kekakuan ya, sprain, strain ya. Gitu. Di situ juga termasuk di dalamnya ini ada avulsion ya, laserasi tadi lecet atau kikis tersayat ya. Ada sprain, ya, kaku, strain, ada traumatik akibatnya bisa menjadi hematrosis, jadi adanya darah pada persendian, ya, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kalau cedera itu terjadi pada saraf dan korda spinalis, ya, ini pada sumsum belakang ini ya, ini menimbulkan perlukaan atau lesi pada korda spinalis yang secara komplit maupun tidak komplit. Bisa juga terjadi lesi atau kecederaan pada sambungan sarafnya dan pada korda spinalisnya ya. Kalau terjadi traumatik itu bisa macam-macam. Sarafnya yang langsung kena ya, atau menjadi perdarahan pada mieliumnya, jadi hematomielia ya, bahkan bisa menjadi lumpuh ya. Kalau pada cedera pembuluh darah tadi pada saraf ya, di sini bisa terjadi avulsin, bisa terpotong pembuluh darahnya atau tersobek ya, laserasi, atau menjadikan aneurisme kalau dia benturan traumatik ya, aneurisma, jadi melebar dan sampai ke ruptur pecah ya. Lanjut. Kalau pada otot, cedera pada otot dan tendon, kamu harus bisa bedakan apa itu otot, apa itu tendon. Ya, nanti terminologi itu di terminologinya ya. Ini saya sekilas-sekilas terminologinya karena lebih ditekankan pada ICD kita ya. Nanti ada kuliah terminologi sendiri. Ya. Nah, itu juga bisa berupa apa? Cederanya avulsion juga ya. Cut itu terpotong ya, atau tersayat itu laserasi ya. Laserasi kan bisa diistilahkan tersayat gitu ya, atau luka lecet gitu ya. Lanjut ya. Lalu kalau crushing injury ini kan cedera yang
karena apa ya, cukup benturan ya, traumatik yang sampai menimbulkan amputasi ya. Nah, itu bisa blast injury ya, crushing ya, bisanya terjadi lecet atau yang jelas adanya trauma traumatik ya, traumatik dari crushing itu ya. Lanjut. Oke, ini hal yang perlu diperhatikan. Contohnya di S02 untuk primary codingnya ya, untuk fraktur pada skull ya, pada tengkorak, pada kepala ya, dan tulang wajah yang terkait juga dengan injury atau cedera pada intrakranial ya. Jadi harus hati-hati, diikuti dengan divisi berikutnya ya. Ini harus kita lihat apakah dia close atau open ya. Karena kalau injurinya di skull, di kepala, di tengkorak, tulang-tulang, itu kita juga harus lihat dia close atau open ya. Nanti karakter kelimanya kan poin das angka berapa, lalu kalau close tambahin 0, kalau open tambahin 1. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Lalu contohnya lagi S06 intrakranial injury-nya sendiri atau cedera di intrakranial ya. Itu juga bisa tanpa terbuka luka terbuka intrakranial, tapi juga bisa dengan terbuka intrakranial. Jadi kalau without open ya sama dengan close ya, 0 ya kodenya ya. Kalau terbuka ya 1. Jadi intinya itu. Jadi kalau patah tulang mulai dari atas sampai bawah, kita juga harus perhatikan patah tulang terbuka atau tertutup gitu ya. Lanjut mungkin. Oke, efek dari benda asing ya. Sebentar ya, sebentar. Oke ya, jadi ini efek benda asing. Sebelumnya mungkin istilah-istilah tadi kan ada avulsion. Avulsion kamu tahu artinya ya, jadi kayak lepas ya, terlepas avul dari anunya, pangkonnya, tempatnya itu avulsi ya. Baik, ini efek dari benda asing yang masuk ya. Contoh T15 ya, foreign body on external eyes. Jadi kena ke mata ya, masuk ke mata ya, kelilipan ya. Bisa juga di atas mata ya. Mungkin luka ya, kena ketusuk apa itu ya, kena ranting ya di alis ya, atau di kelopak mata atas ya. Lalu juga ada foreign body ke dalam telinga ya. Jadi ada benda asing yang masuk ke telinga ya, ya bisa berupa hewan, bisa berupa benda lainnya ya. Benda asing yang masuk ke sistem pernafasan ya, bisa macam-macam ya, bisa selak itu nasi ya, nah, kalau makan kecepatan ya selak nasi, atau anak kecil suka itu apa, biji jagung ya, sering itu ya, selak koin kadang anak kecil juga gitu ya, atau kelereng kecil itu ya, itu agak cukup sulit untuk mengeluarkannya ya. Beberapa pengalaman dari pasien saya itu, kita terutama anak ya, perlu teknik khusus gitu untuk mengeluarkan ya. Terus juga benda asing yang masuk ke sistem pencernaan ya, benda asing ya, bukan makanan yang masuk ke sistem pencernaan ya, benda asing ya. Lalu juga yang masuk ke sistem saluran pipis ya, saluran kemih ya, geniturnya itu efek-efeknya itu bagaimana dari benda asing itu diatur di T15, T16, T dan sampai 19. Lanjut. Sekarang luka bakar ini tadi, burn, dan yang sifatnya burn, terbakar, dan sifatnya yang korosif. Ya, korosif itu kan
kamu kena air asam atau air keras kan itu ya, bisa panas di kulit ya. Nah, itu kan burn juga tapi yang korosif ya. Nah, burn ini ada yang elektrik ya, ada karena listrik ya, sengatan ya, bisa karena api flame ya, panas ya, atau gas panas ya, atau liquid atau objek lain panas ya. Itu burn. Ya, saya pernah punya pengalaman cukup pahit ya ketika membuka radiator mobil dalam kondisi mesin mati dan panas. Itu tidak boleh sebetulnya. Jadi kalau memang mesinnya panas, dinyalakan aja mesinnya ya. Jadi sirkulasi air di karburator itu, radiator itu masih mensirkul berjalan sikle. Tapi kalau dia berhenti, dia akan karena panas dia muncrat ya kalau dibuka. Nah, itu terjadilah liquid ya gitu ya. Burn karena liquid cairan. Kadang-kadang nggak nyemprotnya, kalau airnya habis di radiator, yang nyemprot thermal atau udara panas atau steam uap. Nah, itu masuk kelompok burn. Ya, kodenya nanti kelompoknya T20 sampai T25. Ya, tinggal derajatnya. Nah, ini levelnya di gridnya, yang tidak bisa dimasukkan di gridnya ya 0. Derajat pertama 1 dan sebagainya sampai 3 derajat. Nah, derajat pertama itu adanya kemerahan. Ya, biasanya kita kena panas itu kan kulit kita atau muka kita merah ya. Nah, itu derajat 1. Tapi kalau sampai timbul melepuh-melepuh, nah, itu derajat 2. Derajat 3 sampai ada luka yang mati atau anunya apa? Jaringan kulitnya ya, ada nekrosis itu tadi ya. Bahkan sampai monyoh ya, ada luka itu jadi monyoh, luka itu kan sampai hilang ya, kulitnya hilang, itu derajat 3. Nah, silahkan nanti kode karakter keempatnya ditambahin 0 kah, 1, 2, 3, 4 ya pada burn dan korosif. Lanjut, Q. Oke. Komplikasi pada pembedahan ya dan pengobatan ini. Ini diambil, jadi komplikasinya itu bisa menimbulkan sequelae ya. Ini dipakai di T80 sampai 88 ya. Tentunya digunakan tambahannya external cause code. Jadi kode sebab luar yang tadi saya cerita ya. Jadi nanti kalau luka tadi ya, apa komplikasi dari pembedahan ya, apa timbul adanya, mungkin komplikasinya timbul adanya hematom. Nah, ini external cause-nya juga dikode ya. Kenapa dia terjadi karena apa ya. Nanti ketika sampai di external cause kita lebih mudah ya, mungkin tatap muka yang selanjutnya minggu depan ya. Sekarang sequelae catatan, bisa komplikasi juga, bisa diartikan sequelae ya. Sequelae pada cedera leher ya, sequelae pada tungkai atas ya, itu macam-macam diatur ya di T90 sampai 98. Kita tinggal lihat di kepala, di leher kah, di tungkai atas kah ya, kodenya kita ikutin aja. Apakah itu sequelae? Sudah ada yang tahu sequelae itu apa? Mungkin ada yang mau memberikan jawaban? Ratna atau Dio? Apa itu sequelae? Gejala sisa, Pak. Ya, jadi sisa ya, gambaran sisa atau ya bisa dikatakan kayak komplikasi tapi bukan komplikasi gitu ya. Contohnya, konkretnya apa? Contohnya konkretnya? Apa? Pada injury atau pada poisoning atau keracunan apa? Ada yang bisa jawab? Gejala sisa itu tadi apa? Belum ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Tio, lanjut. Oke.
Ini ada beberapa latihan ya nanti ya. Luka bakar telapak tangan kanan derajat 2. Nah, nomor kodenya apa ya? Nomor ICD-nya apa? Code number-nya itu ya. Fraktur leher femur ini apa? Silakan, ini ada 14 yang coba next lagi. Next lagi. Ya, 14 ya, habis ya. Jadi nanti kamu bisa nanti saya ini kan udah dikirim ke Ratna sama Dio. Jadi nanti kirim ke grup, bisa kalian jawab latihannya. Nanti saya masih punya PR lagi, materi yang kemarin belum saya share ya. Jadi ada juga soal-soal. Ya. Contoh ini ya, kita contoh tadi 14 soal. Soal nomor 1. Luka bakar telapak tangan kanan derajat 2 ya. Jadi pada hand ya, burn pada hand derajat 2. Jadi sekitar itu ya. Jadi T-nya karena burn kan T toh. T23. Coba kita buka, kita punya ICD masing-masing di sebelahnya kan ya. Coba kalian buka T. T23 ya. Ya, T23 itu burn and corrosive of wrist and hand. Jadi pergelangan tangan dan tangan. Termasuk dalamnya ini finger atau jari-jari ya sampai kuku-kuku ya. Gitu ya. Nah, kalau ini kasusnya ini pada hand derajat 2, jadi poin dasnya 2 ya. Second degree. Ya. Sudah pada baca buku ICD-nya ini? Ya. Oke ya. Jadi itu. Jadi untuk mencari kodenya saya yakin kalian udah banyak pengalaman ya, tapi untuk mencari kode yang tepat itu perlu pemahaman lebih ya. Jadi itu T23.2. Lalu fraktur leher femur ya, kolumna femuralis ya. Di sini S7201, coba dilihat. 101, 1 itu jadinya open ya. Sedangkan ini soalnya belum terbuka, betul. Fraktur femur terbuka. Mohon maaf saya tadi nggak sampai baca. Jadi 01, satunya itu menggambarkan terbuka, ya. Paham ya? Tolong dijawab. Sudah. Ya, Pak. Buka buku ICD-nya. S72 benar. Kolom femoris. Ya. Yang 0 ya. Terus satunya itu karena open, karena terbuka ya. Nomor 3. Fraktur humerus bagian distal ya. Itu S42. Nah, ini pakai 0, ini close ya. Soalnya tapi keterangan tidak ada ya. Itu Pak. Jadi 4.40 itu kan 0-nya tuh close ya. Memang di dalam buku ICD yang volume 3 mengacunya 0 ya, close ya. Tapi nantinya dalam soal, dalam pekerjaan maksud saya, kalau dalam soal tuh repotnya itu kan harus afterlock ya. Dalam pekerjaan, kalau kalian menemukan diagnosa dari dokter yang fraktur humerus distal, close atau open tidak jelas, kamu harus mengajukan klarifikasi, menanyakan ini fraktur terbuka atau tertutup. Ya. Memang lazimnya kadang di buku ICD ini merujuknya langsung yang close, tidak ada keterangan. Tapi alangkahnya dicocokkan dulu sama dokternya ya, sebagai penanggung jawab pasien. Yang keempat, masuknya biji kacang ke dalam rongga hidung, ini foreign body ya. Ini jadi bukan S lagi tapi T ya.
Itu di sini jawabannya T17.1. Ya. Jadi karakter keempatnya itu, digit keempatnya itu 1 ya. Lalu ada emboli udara akibat trauma pembuluh darah. Ya. Bisa kamu bayangkan ya, ada traumatik atau benturan melukai pembuluh darah, menimbulkan emboli udara masuk ke pembuluh darah itu, nah jadi emboli. Ini kodenya juga T. Ya. Jadi dilatih sendiri ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang ini? Ada yang mau Dari ditanyakan? saya belum, Pak. Oh ya, dari yang lainnya? Belum ada, Pak. Oke, masih bingung ya. Ayo Dio lanjut. Oke, ini nanti kita ini dari 14 soal ini dibahas di sini. Ya, nanti kamu cocokkan aja. Kamu oh gini ya. Urtikaria ya. Urtikaria itu apa? Urtikaria itu apa? Terminologi urtikaria. Ya, ini di luar ya, di luar bab 19 ya. Lalu bab nomor 7. Keracunan. Nah, ini intoksikasi atau poisoning ya. Keracunan jamur. Itu di T ya, T662. Jadi keracunan-keracunan makanan itu di T62 yang tidak menimbulkan infeksi ya. Gitu ya. Lalu keracunan sehabis makan kerang. Ya, di T juga ya. Keracunan obat, keracunan tetrasiklin. Ya, juga di T, nanti dilihat lagi ya. Ini ada cedera nih. Kalau udah namanya cedera itu biasanya di S ya. Cedera gencet pada tumit. Gencet itu apa? Nah, maksudnya luka apa itu ya? Tertekan ya. Bahas terminologi gencet tuh Jawa atau apa ini? Jadi injury crushing ya. Jadi saya punya pengalaman merawat pasien ya. Jadi dia kecelakaan mobil, dia seorang supir, salah satu tumit ya, kaki kanannya itu karena crushing ya, kalau kecelakaan benturan itu tergencet ya, itu luka dan sebagian hilang gitu ya. Nah, itu kodenya ya sebenarnya S97 ya. Lalu external cause-nya apa? Ini kecelakaan, dia sebagai seorang supir. Nah, nanti kode external cause-nya itu menyesuaikan. Jadi dia aktivitasnya memang supir, place-nya di jalan raya kecelakaan ya. Beda nanti kecelakaan yang korban itu penumpang. Yang luka yang kita external cause penumpang akan beda kodenya external cause dia salah satu supir. Begitu juga beda kode external cause kecelakaan mobil di jalan raya dan kecelakaan mobil nyemplung jurang. Nah, itu beda lagi kodenya ya. Sama-sama kecelakaan mobil. Ya, kecelakaan mobil itu juga beda di jalan raya atau di tol, kecelakaan juga di gang. Bukan jarang ya, di gang mengebut ya benjut ya. Tapi artinya umpamanya begitu itu akan beda kodenya ya. Itu nanti kita sampai ke external cause ya, tapi saat ini masih ke cedera dan poisoning ya, injury dan poisoning. Nah ini jadi tergencet itu ternyata ini ceritanya umpamanya tergencet forklift. Tahu forklift ya, untuk ngangkat barang itu yang ada kayak garpu, ada tusukan itu ngangkat barang naik ke atas. Nah dia tergencet itu ya, itu tumitnya nyonyot gitu ya. Lanjut Dio. Oke, nomor 11 ini luka tembak pada perut ya sampai nembus ke hati. Ini untuk external cause-nya nih bisa di kode saat keadaan darurat perang di Aceh. Nah, korban atau pasien itu tentara. Nah, beda nanti orang sipil kena tembak, bukan ketika perang. Nah,
perlu nyasar gitu. Nah, itu beda kode external cause-nya ya. Tapi ini kita belum bahas ya. Jadi kita masih beri kode injury-nya. Ya, jadi S31. Ini sudah ya sudah juga diberi gambaran ini untuk eksternal ya. Itu kodenya Y3502 ya. Ini bawah nomor 12 juga mulai ke external cause ya. Luka tusuk pisau pada telapak tangan akibat dihantam perampok di rumah. Nah, jadi korban ini yang dirampok ya. Beda lagi nanti perampoknya luka tusuk ketika merampok tapi dia ketusuk tangannya. Itu beda lagi. Aktivitasnya dia tuh perampok, tapi beda aktivitasnya itu korban yang dirampok itu akan kodenya beda. Ya, external cause ini X ya untuk kasus ini. Untuk injury-nya atau cederanya S61. Begitu juga nih nomor 13 cedera saraf siatik ya atau ischiadica ya. Itu di S-nya 74. Nah, external cause-nya dia tuh jatuh dari eskalator di hotel saat sedang berlibur. Ya. Jadi lengkap ya, liburan di hotel itu kan place, lokasi. Ya, aktivitasnya dia memang lagi libur. Beda nanti yang jatuh itu office boy atau apa itu? Sing bantu-bantu ya di hotel itu umpamanya itu dia beda lagi karena dia pekerjaannya ini kasusnya nomor 13 ini seorang tamu hotel yang sedang berlibur. Nah, jadi W1051 untuk external cause-nya. Untuk cederanya S74. Ya, jadi seru menarik ya. Bahkan ada ekstrim lagi contoh ya. Seorang tua umur 75-80 tahun lah ekstrimnya ya, dengan sakit jantung ya, dikatakan punya sakit lemah jantung ya, jantung, nyebrang ketabrak mobil meninggal. Eksternal pertama ya kausa mortisnya dulu ya, penyebab kematiannya itu apa? Apakah karena ditabrak terus meninggal atau penyebab lain? Nah, ini perlu dianalisis. Kasat mata kelihatan dia ditabrak terus meninggal secara kasat mata. Tapi setelah diotopsi, ternyata dia ada serangan jantung. Sekian detik sebelum dia tertabrak, dia kaget, dia mati, baru mati tabrak. Ya, sekian detiknya itu yang tidak terlihat, yang tidak kasat mata. Nah, dari otopsi kenapa? Makanya nanti untuk external cause-nya pun akan beda. Ya ekstrimnya sampai begitu ya. Tapi ya umumnya jelas ketabrak mati. Seorang ketabrak sepur mati, penyebabnya apa? Kelilipan kan lucu ya. Tabrak sepur matinya kecuali kelilipan ya lucu. Nah, yang 14 cedera arteri femuralis kanan akibat terpotong saat tindakan operasi. Ini tadi contohnya ya komplikasi dari apa tuh operasi ya. Nah, itu sebentar balik dulu. Ya, jadi itu kan operasi ya. Jadi nanti kalau external cause-nya itu ya Y60 ya. Tapi cederanya itu S75 pada femuralis kan kaki. Kalau S-nya kecil-kecil S sekian S01 apa itu daerah kepala kan. Jadi kita harus ingat pokoknya paling atas tuh S00, S01 mulai dari kepala. Terus ke bawah tuh makin angkanya besar S ya. Sampai 90 tuh di 90 sekian itu di tumit. Ya. Itu gampang itu ya. Mungkin ya. Jadi kalau ada soal jebakan ya, cedera kepala dengan kode S75 jelas salah ya. Itu femur ya. Oke. Sampai di sini sudah ada gambaran untuk latihan ini, nanti kamu bisa baca-baca, nanti ada soal lagi saya kirim lagi ya. Bisa di sini? Untuk external cause-nya. Khusus nanti ada ini external cause secara umum ya. Khusus nanti ada external cause umpamanya untuk di darat ya. Contohnya dia menggunakan
sepeda pancal, roda 2, sepeda motorcycle, sepeda roda 2 pakai motor ya, terus kendaraan roda 4 atau heavyweight ya, apa yang vehicle ya, angkutan berat ya, tronton, itu akan kode-kodenya akan beda. Ya, nanti ada tabelnya. Untuk minggu depan akan saya jelaskan. Nah, yang di sini apa namanya, external cause ya, yaitu di W, di Y, kita lihat itu yang secara umum ya. Nanti ada juga yang W itu ada tenggelam, tadi saya beri contoh itu ya, tapi di kasus ini nggak dikeluarkan tadi ya. Kira-kira bisa ditangkap penjelasan singkat ini? Oke. Selanjutnya untuk karena ada cedera ya, poisoning itu ada tindakan ya. Tentunya ada kode juga, kode ICD. Tindakan atau prosedur itu kodenya pakai ICD apa? Coba dijawab. ICD apa? Kalau tindakan atau prosedur apa? Memakai ICD 9cm, Pak. Ya, itu dia. Sekarang kita buka, lanjut. View. Nah, ini ICD 9cm. Hanya untuk pengenalan aja dulu ya, nanti ada jam khususnya untuk ICD 9cm ya. Jadi International Classification of Disease Clinical Modification. Jadi modifikasi dari pelayanan klinisnya. Ya. ICD-nya sama, tapi ini yang edisi atau revisi ke-9 ya. Oke, diperkenalkan di US ya. Dibagi prosedurnya, prosedur operasi dan prosedur yang non operatif. Ya. Lanjut, cuma 2 slide atau 3 slide ini. Isinya sudah punya buku ICD 9cm ya, sudah punya ya. Kalau belum ada di depanmu, mungkin besok-besok disiapkan ya, biar ICD 9cm juga disiapkan. Berisi daftar dalam tabel dan indeks. Ya, untuk prosedur pembedahan atau yang prosedural operatif tadi itu di bagian 01 sampai 86. Kalau yang non operatif itu 87 sampai 99. Ini kalau ICD 9cm itu kodenya numerik ya. Kalau tadi ICD 10 itu alfa numerik ya. Jadi pakai angka gitu loh. Nggak pakai abjad. Kalau si ICD 10 itu kan abjad pakai angka ya. Contohnya tadi S75 kan gitu ya. Struktur klasifikasi berdasarkan anatomi ya, itu kodenya kode angka ya, tadi sudah saya bilang ya. Ada struktur 2 digit dengan 2 digit desimal. Ya. Angkanya umpamanya 01 titik lagi terus berapa? 17 atau berapa nanti kita lihat ya. Lanjut. Ini pengguna pada secara umum penggunaan ICD 10 maupun ICD 9cm ya. Itu kodenya tuh pada Z dan R. Tidak dapat digunakan sebagai diagnosa utama. Jadi pada kode pada Z dan R itu susah untuk diagnosa utama. Contohnya ada orang sakit nyeri dada, chest pain. Diagnosa sekundernya unstable angina pectoris ya. Nyeri dada yang tidak stabil. Unstable ya, angina pectoris. Angina itu kan nyeri ya. Pectoris itu dada ya. Jadi kodenya I20.0 di ICD 10. Chest pain R071. Nah, ini nggak bisa kalau berdasarkan ICD itu Z dan R itu dipakai sebagai diagnosa utama, itu nggak dapat, nggak boleh. Jadi seharusnya yang diagnosa utama unstable angina. Karena dia menderita unstable angina pectoris, menimbulkan rasa chest pain, menimbulkan rasa sakit di dada, nyeri di dada. Jadi bukan dibalik, nyeri dada menimbulkan angina, bukan. Dan itu ya, jadi itu contohnya. Jadi otomatis nanti kalau diperlukan suatu prosedural non bedah, nah itu ICD 9-nya kita
Mengikuti yang unstable angina pectoris. Apa? Oh, mungkin dilakukan apa namanya penguapan, ya, pengangatan dan sebagainya, atau tindakan bedah, ya, bukan tadi yang non bedah, yang bedah dilakukan ballooning atau pelebaran pembuluh darahnya. Mungkin terjadi angkinanya itu karena nyeri dada itu karena ada infak, ya, myokardium infaknya, ototnya, ya, jadi harus pembuluh darah di situ dilakukan kateter, ya, balonisasi, ya, pelebaran. Nah, itu udah namanya operatif. Nanti ICD 9 CM-nya apa, ya, jadi bukan C-spin-nya. Lanjut. Ini penjelasan lainnya, ya. Oke. Di luar injury, ya. Lanjut aja. Tinggal satu kali ini, ya. Oke, ini di contoh-contoh untuk yang tidak cocoknya sebagai diagnosa utama, ya. Lanjut aja. Di luar injury, ya. Ya, itu sekian. Tapi coba balik satu lagi slide. Balik satu slide. Nah, di sini yang ingin dijelaskan adalah prosedurnya. Ya, jadi ini kode ICD 9CM. Itu angka, ya. 2 digit angka plus 2 digit desimal. Jadi contoh appendektomi 47 titik desimalnya itu 09, ya. Gitu, ya. Jadi beda, ya, dengan ICD-10 itu ada huruf dan ada angka. K65.9 atau K35.0. Tapi kalau yang ICD-9CM angka semua 47 titik apa. Oke, sampai sudah habis. Sekarang silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau menanyakan, masih ada waktu 5 menitan, ya. Silakan mulai Gio atau Ratna, atau pengalamanmu ketika praktek. Ya, silakan. Ini di gambarnya ini baru kelihatan nama-namanya, ya, di sini. Silakan. So, ada yang mau tanya? Saya kasih soal aja dulu, ya. Dia siap buku ICD-nya nggak? Ada yang siap buku ICD nggak di sampingnya ini? Halo? Ada, Pak. Ada, ya? Nah, ya. Silakan sekarang mikrofonnya diaktifkan, di-unmute, ya. Sekarang nih ada kecelakaan, ya, korban datang kecelakaan lalu lintas, mengalami fraktur os humerus kiri, ya, sinistra. Frakturnya tertutup. Silakan beri kode S apa cedera dan kode eksternalnya. Ya, korban kecelakaan di jalan raya atau lalu lintas, ya, naik sepeda motor, dia tertabrak mobil, mengalami fraktur tertutup os humerus sinistra. Ya. Berapa yang external cause-nya apa, ya? Silakan. Yang sudah bisa jawab boleh. Kak. Sudah ada yang dapat?
Ayo, siapa yang mau menjawab? Sudah dapat? Gimana? Sudah dapat? Belum, Pak. Belum. Nggak siap buku ICD. Kan kalau kuliah praktikum ICD kan kamu harus siap buku ICD juga ya. Begitu juga kuliah teori ya kamu juga harus siap buku ICD mestinya. Ya. Jadi belum siap nih, belum bisa nyari kodenya. Oke lah, nanti di rumah ya. Ada yang bertanya lagi mungkin? Tio, gimana? Nggak ada pertanyaan? Ratna? Belum, Pak. Belum ada. Ya. Oke, kalau nggak ada, ya sudah kita akhiri ya. Kita selesai. Besok masih ada kuliah. Besok ada kuliah ya? Enggak ya? Minggu depan ya? Minggu depan untuk Iya, yang minggu depan. 545 dan Rebunya minggu depan tuh Senin ya. Sama Rebunya Senin. 546. Ya. Jadi nanti kita lihat dulu apakah menggunakan chatting dengan model atau Google Meet ya, mau silahkan nanti kita lihat. Oke. Kalau gitu, kalau udah selesai ya sudah saya akhiri pertemuan ini. Selamat belajar kalian semua ya. Keep healthy, tetap sehat, jaga kesehatanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.